Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dadi Suhendi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan di keempat bulan suci Ramadan ini teman-teman bisa melaksanakan puasa ya. Dan yang tidak kuat berpuasa ya silahkan. Saya tidak memaksakan teman-teman untuk berpuasa atau tidak, tetapi harus melihat dulu keadaan kita mampu atau tidaknya berpuasa seperti itu. Memang ada yang mengatakan sebagian bahwa puasa itu bisa menjadi obat, ada juga yang memang puasa tambah parah ya seperti itu. Tinggal teman-teman konsultasikan sama dokter teman-teman ataupun merasa-rasa lah atau meraba-raba diri kuat tidak gitu kan. Mudah-mudahan sih kuat seperti itu ya. Saya harapkan teman-teman bisa melaksanakan kegiatan Ramadan ini secara full ya gitu. Nah, teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, di like ya, dan di komen juga sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang mau WA mangga silahkan gratis ya, tidak saya pungut biaya, hanya dengan subnya saja saya tunggu ya, like-nya serta di share juga seperti itu ya. Baik teman-teman, ada perbedaan di bulan suci Ramadan kali ini di mana kita sekarang dilanda pandemi COVID-19 ya. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman tetap rileks, santai menjalani semua ini tanpa harus gerasa-gerusu gitu kan. Karena apa? Ya, sehebat apapun rintangannya insya Allah bisa dihadapi kalau kita niat seperti itu ya. Karena apa? Nih tips dari saya. Jika kita yakin, ikhtiar, insya Allah kesembuhan akan didapat. Hanya satu yang membuat itu gagal, yaitu keraguan-raguan. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips berbuka puasa ya, ataupun tips berpuasa untuk penderita GERD, asam lambung, dan anxiety ya. Saya melihat dulu bagaimana saya prosesnya, baru saya bisa bikin video seperti itu. Nah, teman-teman, langsung saja ya, kita ke tips berbuka puasa. Tidak muluk-muluk menurut saya pribadi. Kalau berbuka puasa, saya pribadi itu cuma melaksanakan pas buka puasanya itu minum air hangat, makan kurma 3, 5, atau 7 seperti itu. Setelah itu saya sholat maghrib dulu gitu kan. Kita kasih jeda dulu biar lambung kita untuk istirahat beberapa menit gitu kan. Jangan langsung ketika buka puasa langsung makan porsi besar. Woi, Masya Allah itu kan akan membuat sedikit ngap, apalagi ya kalau misalkan makan gorengan. Ini di WA saya teman-teman ada yang bertanya, Mas kenapa ya ketika saya buka puasa makan gorengan kok mual gitu kan. Ya gorengan kan kurang begitu bagus ya untuk penderita GERD dan asam lambung ini. Sebaiknya teman-teman ya berbuka puasa itu ya saya katakan minum air hangat. Kalau nggak minum air hangat campur madu nggak jadi masalah. Kemudian minum kalau misalkan bikin habis ya nggak apa-apa, rendaman air kurma itu. Kemudian makan kurma antara 3, 5 sampai dengan 7 tergantung kekuatan teman-teman untuk mengkonsumsi kurma ini. Nah, setelah sholat maghrib baru teman-teman makan. Kalau bisa nih yang lembut-lembut dulu lah gitu kan. Kalau misalkan tidak lembut pun ditambah sayur ya, sayur wortel campur brokoli, kemudian ya bisa juga pakai labu siam ya seperti itu. Dibening aja dulu gitu kan. Setelah itu pakai ikan, pakai ayam nggak apa-apa sih sebetulnya mah, tetapi kalau bisa ayamnya direndam dulu pakai air garam gitu kan, terus baru ditumis ayamnya juga. Nah, biar nanti lambung itu tidak kaget kan, seperti itu. Nah, setelah itu kalau misalkan mau taraweh mangga gitu kan. Ada juga yang belum bisa taraweh lantaran anxiety-nya masih tinggi, katanya masih suka berdebar-debar jantungnya, kemudian masih keringat dingin ya, itu terserah teman-teman gitu kan. Setelah sholat maghrib kita makan, setelah makan jeda lah 30 menit baru kita taraweh seperti itu. Nah, selesai taraweh teman-teman, kalau misalkan ini masih lapar nih gitu kan ya, teman-teman kalau misalkan masih merasa lapar, bikin cemilan untuk yang cocok untuk kita seperti itu. Apa sih yang cocok cemilannya itu ya, silahkan cari teman-teman. Saya pribadi sih kan makan kolak, makan gorengan, saya juga makan seperti itu ya kalau cemilan sebelum puasa. Tetapi usahakan teman-teman kalau sudah buka puasa itu, kalau misalkan kita mau nyemil minimal 30 menit atau 1 jam kita itu sebelum tidur sudah perut itu sudah tidak mengkonsumsi apa-apa lagi. Nah, sebelum tidur, nah teman-teman usahakan minum
obat yang dikonsumsi oleh teman-teman ya, seperti itu dari dokternya, atau misalkan obat herbal juga menjadi masalah seperti itu. Kalau misalkan mau bikin parutan kunyit ya mangga, temulawak mangga, daun jambu biji mangga, mau jahe sirih seperti itu mangga, seperti itu ya. Itu tergantung teman-teman. Pokoknya sebelum tidur itu usahakan teman-teman mengkonsumsi herbal supaya eh, lambung kita itu diobatin lagi gitu setelah kita makan. Nah, kemudian ke sahurnya teman-teman ya, ke sahurnya. Nah, sahur di sini kita bangun misalkan usahakan sih jam 3 supaya kalau misalkan mau tidur lagi setelah sahur itu kan kita ada jeda gitu kan. Kalau misalkan setelah sahur nggak tidur nggak jadi masalah seperti itu. Nah, setelah bangun sahur usahakan minum air hangat dulu, campur madu nggak jadi masalah teman-teman. Campur gula aren juga lebih bagus, itu akan mengurangi kelingan kita pada saat nanti siangnya. Atau misalkan kita mau minum suplemen ya nggak jadi masalah seperti itu ya. Nih kemudian setelah bangun sahur kita minum air hangat. Nah, kita biasa konsumsi kurma dulu gitu kan, buah-buahan kita didahulukan untuk biar lebih afdal aja gitu kan sahurnya gitu. Kita konsumsi kurma itu sekitar 5 sampai dengan 7 butir yang kuat gitu kan, 3 butir nggak jadi masalah. Nah, kasih jeda lagi gitu kan, dari itu jeda minimal 15 sampai 20 menit atau 30 menit. Nah, kemudian baru kita makan sahur gitu kan. Makan sahurnya ya silakan aja, mau misalkan pakai pokoknya yang aman-aman aja dulu carinya, supaya apa? Nanti ketika kita besok melaksanakan puasa kita tidak terjadi sensasi pada lambung kita seperti itu ya. Pokoknya tubuh kita itu yang tahu itu kita ya, tubuh kita yang tahu kita. Jadi selama makanan itu cocok untuk kita tidak menjadi masalah ya, seperti itu. Nah, setelah itu kalau misalkan teman-teman sudah sahur ya, nah baru kita minum vitamin ya, vitamin B kompleks atau apa seperti itu. Kalau misalkan mau minum herbal ya enggak, obat lambung ya enggak jadi masalah seperti itu ya. Kalau vitamin kan fungsinya untuk memperkuat daya tubuh kita ketika kita menjalankan puasa. Nah, kemudian setelah puasanya teman-teman ya usahakan teman-teman itu jangan beraktivitas terlalu berat ya, seperti itu. Karena apa? Tubuh ataupun energi kita itu bagi yang penderita asam lambung itu akan cepat terkuras biasanya seperti itu ya, akan mudah lelah, capek dan sebagainya ya. Pokoknya kita dirasa-rasa aja lah kegiatan ini, jadi jangan terlalu memaksakan keinginan kita ya, seperti itu. Jadi apa keinginan ada yang kerja seperti ini ya, kalau misalkan kita nggak kuat ya jangan dipaksakan gitu kan ya. Berbaring pun ya jangan terlalu, karena apa? Kalau berbaring sendiri dalam tempo lama itu akan membuat ya aliran darah kita itu tidak berjalan dengan normal seperti itu ya. Pokoknya teman-teman, intinya di bulan suci Ramadan ini kondisi tubuh kita yang tahu adalah kita. Jadi kalau misalnya kita tidak kuat untuk berpuasa, sebaiknya jangan gitu kan. Sebaiknya jangan kalau tidak kuat berpuasa ya. Intinya kalau tidak kuat berpuasa. Kalau misalkan kita kuat dalam berpuasa ya itu lebih bagus ya. Sebetulnya sih saya pribadi sebetulnya agak ragu gitu kan ketika mau menjalankan puasa. Kira-kira saya kuat nggak sih? Gitu kan. Tetapi berhubung kemarin bulan Rajab saya udah latihan dan sangat baik menurut saya pribadi ke dalam tubuh saya. Sensasinya itu justru hilang semua gitu kan. Ya, saya mengakui teman-teman bahwa ya lambung itu selama kita berobat, semahal apapun obatnya, sehebat apapun obatnya, kalau pola makan, pola pikir, pola hidup tidak dijaga, lambung itu akan kembali kumat ya, seperti itu. Pokoknya menurut saya pribadi tetap jaga pola makan, pola tidur terutama jangan begadang, pola hidup, kemudian pola pikir ya. Karena apa ya, sehebat apapun obatnya kalau pikiran kita masih berantakan ya tetap tidak akan berpengaruh signifikan terhadap lambung kita. Obat yang paling mujarab adalah bahagia teman-teman ya. Jadi saya pribadi menyarankan kepada teman-teman, ayo gitu kan. Walaupun kita sekarang bulan puasanya tidak bisa jalan-jalan sore-sore, yang punya pacar mungkin udah di tengah pandemi seperti ini, semua agak terbatas gitu kan. Sholat tarawih juga ada sebagian di daerah yang masih melaksanakan. Kalau di zona merah sendiri ya memang itu dilarang ya, seperti itu. Bahkan kita berkumpul tidak boleh, ya mikra juga tidak boleh, ada yang boleh, ada yang tidak, seperti itu kan. Pokoknya physical distancing dan social distancing itu sekarang lagi marak digerakkan di Indonesia seperti itu. Karena apa? Untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini.
Ya mungkin itu saja teman-teman tips dari saya. Mudah-mudahan teman-teman dengan menjalankan puasa ini lambung teman-teman bisa menjadi normal dan anxiety-nya segera diputus ya, seperti itu. Tuh, sudah tidak ada lagi anxiety. Bagi teman-teman yang mau berkonsultasi dengan saya WA ataupun telepon, mangga, sangat ditunggu sekali. Apalagi di bulan Ramadan ini saya pun sudah tidak ada kegiatan yang terlalu berat ataupun tidak terlalu sibuk gitu kan. Silahkan WA saja, saya terbuka untuk semuanya gitu kan. Cukup dengan subscribe saja, insya Allah saya sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, selama itu pertanyaan seputar asam lambung, GERD dan anxiety. Jangan pertanyaan seputar yang lain karena saya tidak bisa ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Salam sembuh dari saya penderita GERD dan anxiety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.